Satu unit rumah di Sibolga hangus terbakar. Polres Pematang Siantar gelar rekonstruksi pembunuhan. Jelang Ramadan, penjualan bunga makam di Medan menurun. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Polres Dairi dan petugas keamanan rumah tahanan kelas 2B Sidikalang Kabupaten Dairi, Sumatera Utara melakukan razia narkoba dan barang terlarang. Razia dilakukan untuk cipta kondusif dan bebas narkoba di rumah tahanan. Petugas Polres Dairi dan keamanan rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Dairi, Sumatera Utara melakukan razia ke seluruh sudut ruangan rutan. Hasilnya petugas menemukan barang terlarang milik warga binaan berupa handphone dan senjata tajam jenis pisau. Razia berlangsung aman dan tidak ada perlawanan dari warga binaan. Pemeriksaan dilakukan oleh 54 personil dari Polres Dairi. Petugas menyisir seluruh sudut ruangan dan bilik kamar warga binaan, termasuk tas dan lemari. Pemeriksaan dilakukan dengan pengawasan petugas polisi bersenjata lengkap. Sebanyak 483 warga binaan menjalani pengecekan barang bawaan. Razia dilakukan menyasar cipta kondusif peredaran narkoba dan gangguan keamanan di dalam rutan. Dari dalam kamar warga binaan, petugas menemukan 9 unit handphone dan sejumlah senjata tajam yang sudah dirakit. Barang terlarang yang berhasil diamankan petugas selanjutnya akan dilaporkan ke kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Selanjutnya barang sitaan tersebut akan dimusnahkan. Jadi kami dari hasil penggeledahan kami ada beberapa barang terlarang yang ditemukan di kamar warga binaan, yaitu handphone dan benda tajam lainnya. Barang ini, temuan ini akan kami laporkan ke kantor wilayah. Setelah itu barang ini akan kami musnahkan nanti setelah ada petunjuk dari pimpinan, yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah. Jumlah personil Polres Dairi yang ikut menggeledah yaitu sebanyak 54 orang dan pegawai rutan kelas 2B Sidikalang sebanyak 17 orang. Razia berlangsung mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rumah tahanan kelas 2B Sidikalang terus melakukan pembedahan dan meningkatkan program pencegahan dini masuknya narkoba dan barang terlarang. Komitmen tersebut merupakan wujud yang disampaikan dalam Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-57. Pentadio Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, satu unit rumah milik almarhum Marhasan Huta Barat di Kelurahan Simari-Mari, Kota Sibolga, Sumatera Utara hangus terbakar pada Kamis 8 April kemarin. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang berujung menimbulkan percikan api hingga menjalar ke seluruh bagian rumah. Sebuah rumah semi permanen milik almarhum Marhasan Huta Barat di lingkungan 1 Kelurahan Simari-Mari, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara hangus terbakar. Berdasarkan dugaan sementara, api disebabkan adanya korsleting listrik. Menurut warga sekitar, rumah korban sudah 6 bulan tidak berpenghuni sejak pemiliknya meninggal dunia. Kebakaran juga nyaris menyambar ke pemukiman warga sekitar. Api baru bisa dipadamkan setelah mobil pemadam tiba di lokasi kejadian. Dengan dibantu warga, proses pemadaman berlangsung cepat. Kebakaran berada di kawasan dataran tinggi dan padat penduduk. Usai kebakaran, petugas Polres Kota Sibolga melakukan identifikasi di lokasi kejadian guna mencari penyebab pasti kebakaran. Ya, kita dapat dari masyarakat melalui call center kita, call center 0631 122 113. Kita langsung meluncur kemarin menuju armada. Sekitar pukul 12 ya, sekitar 12:05 kemarin, 12 pas itu. Kita pukul 12 kita langsung menurunkan armada seluruhnya. Itu lokasi pada saat ini yang kita padam, tidak ada kendala. Kita berterima kasih kepada masyarakat juga turut membantu pemadaman pertama ya. Kita cukup berterima kasih karena ada sinergi antara masyarakat, khususnya di lokasi sekitar ada Bank Indonesia yang dapat membantu untuk pertolongan pertama sebelum turun armada kita. Ada dapat data
Pihak pemerintah Kelurahan Simari-Mari selanjutnya akan melaporkan peristiwa kebakaran kepada Dinas Sosial Kota Sibolga. Langkah selanjutnya kita akan usulkan ke Dinas Sosial dari pemerintah Kota Sibolga untuk diberikan bantuan kepada pihak keluarga, yaitu bantuan perabotan ataupun rumah yang rusak, ataupun mungkin berupa sandang nanti kepada pihak keluarga yang korban. Walaupun rumah ini kosong tapi ada ahli waris yang lain, nanti kita upayakan kita hubungi Dinas Sosial Tagana instansi terkait untuk diberikan bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Laporan disampaikan agar keluarga korban diberikan bantuan sosial keperluan rumah tangga dari pemerintah Kota Sibolga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rina TV. Di samping itu, pemirsa, sejumlah fasilitas yang berada di rumah dinas Wali Kota Sibolga dan Wakil Wali Kota Sibolga dikabarkan sudah tidak berada di tempatnya. Akibatnya Pemkot Sibolga mengalami kerugian mencapai setengah miliar rupiah. Tidak adanya fasilitas di rumah dinas Wali Kota Sibolga dan Wakil Wali Kota Sibolga tersebut diketahui setelah adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan inventarisir di kedua rumah dinas. Akibat kejadian tersebut, rumah dinas Wali Kota Sibolga pun terlihat kosong dan hanya menyisakan sejumlah penghargaan yang tersusun rapi di dalam lemari. Sekretaris Daerah Kota Sibolga mengaku sejumlah fasilitas di rumah dinas Wali Kota tersebut memang dibawa oleh pejabat Wali Kota yang lama, Syarfi Hutaurung. Hal ini dibuktikan adanya surat yang diterima Pemkot Sibolga. Dirinya menyebutkan seharusnya barang-barang tersebut terlebih dahulu melalui proses administrasi yang diberlakukan Pemkot Sibolga, bukan langsung dibawa begitu saja. Untuk itu Pemkot Sibolga akan mengirimkan surat kepada pejabat Wali Kota lama mempertanyakan keberadaan fasilitas. Pejabat lama yang meminta kepada kami akan membawa barang dengan catatan akan membayar. Tapi kan barang ini kan tidak seperti membeli seperti di pasar. Harus kita lihat dulu apakah layak untuk dilelang, kemudian menilai harganya itu harus kita teruskan dulu ke KPKNL. Sebelum itu terbit, harusnya barang ini jangan dibawa dulu, ternyata tidak ada lagi. Kita berharap sesegera mungkin, jadi sebelum Pak Kejari BPK membuat hasilnya, kalau bisa ini sudah selesai sehingga tidak jadi masalah. Karena ini juga merupakan penilaian juga terhadap pengelolaan aset dan keuangan di Pemko. Sementara itu, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengaku kecewa atas tidak adanya fasilitas di rumah dinas yang akan ditempatinya. Sejak dilantik sebulan lalu, dirinya masih tinggal di rumah pribadi, begitu juga dengan Wakil Wali Kota. Temuan BPK, kita rapat dengan BPK bahwa BPK menyatakan bahwa rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota banyak ditemukan barang-barang yang tidak ada lagi di tempat, sehingga kita mengalami kerugian 500 sekian juta yang dinyatakan oleh BPK. Nah, saya tentu tanya, saya tidak nuduh, mana tahu barang itu ada para staf yang mengambil. Kita tanya, tidak ada pernah. Satpol PP juga tidak pernah mengeluarkan barang tanpa izin. Kalau Bapak sendiri Pak secara pribadi kecewa tidak dengan kondisi saat ini Pak? Ya kalau dibilang kecewa, saya udah berapa bulan tidak bisa masuk. Bagiannya kan habis selesai pelantikan kan udah masuk. Tapi karena banyak kekurangan terpaksa kita tunda. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polres Pematang Siantar melakukan rekonstruksi pembunuhan lansia 73 tahun Riamsa Nenggolan. Korban diketahui istri mantan Sekretaris Daerah Pemko Pematang Siantar.
Satreskrim Polres Pematang Siantar melakukan reka adegan pembunuhan Riamsa Nainggolan yang merupakan istri mantan Sekretaris Daerah Pemko Pematang Siantar Tagor Batubara. Pembunuhan sebelumnya terjadi di kediaman korban di Jalan Medan Area, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi diketahui ada 15 adegan diperagakan oleh pelaku inisial RT. Dalam pemeriksaan, pelaku terungkap perbuatan jahat tersebut terjadi pada Kamis 27 Februari lalu. Kegiatan adegan reka ulang pembunuhan disaksikan langsung oleh keluarga, rekan, dan kerabat korban. Rekonstruksi dilaksanakan di Mapolres Pematang Siantar dan dihadiri petugas Kejaksaan Negeri. Berdasarkan pengakuan tersangka, aksi pembunuhan tersebut dilakukan tersangka seorang diri. Perbuatan itu dilakukan secara spontan dan tidak terencana. Pelaku kesal dan emosi ketika terus dimarahi oleh korban yang menagih uang kos yang belum dibayar pelaku. Adegan juga menunjukkan awal pelaku mula memasuki rumah korban hingga melakukan pembunuhan dan meninggalkan rumah korban. Berdasarkan keterangan pelaku sebelum korban tewas, pelaku sempat terlibat adu mulut dengan korban lantaran tersangka belum melunasi uang kos selama 3 bulan. Teguran yang disampaikan korban selanjutnya membuat tersangka emosi dan kesal hingga nekat menghabisi nyawa korban. Aksi pembunuhan dilakukan pelaku dengan mendorong korban hingga terjatuh dalam kondisi kesakitan. Pelaku lantas membekap wajah korban dengan bantal hingga tewas. Langsung keluar. Nggak ada bersih gitu apanya darah atau segala macam. Ada bersih ada pakai tempel ya. Tempel. Daerah mana aja itu Pak tadi Pak? Itu di lantai bawah aja. Alat yang digunakan apa Dan? Alat digunakan ada pisau. Pisau ya. Pisaunya sampai sekarang nggak? Pisau sampai sekarang kata dibuangnya ke Sungai ya. Ya. Disekap pakai bantalnya juga dibuang ke sungai. Dia nggak menusuk. Orang ini berbuat pisau sehingga ada melukai sedikit dari korban. Korban pingsan ditariknya ke gudang belakang. Gitu aja ya. Apakah masuk ke pembunuhan berencana Pak? Ada berencana? Enggak. Ini nggak ada pembunuhan berencana. Dia spontan. Dia bukan tunggal sama dia? Iya tunggal ya. Dia karena kesal dengan korban itu alasannya. Dia nggak ada berencana dari awal. Dia awalnya minta pakaian dia yang disembunyikan korban. Kesal itulah kesalnya dia. Iya, jadi diminta nggak dikasih korban. Bayar dulu uang kos-kosan itu ya. Awalnya. Oke, makasih Pak ya. Penyidik Polres Pematang Siantar mengatakan barang bukti pisau dan bantal yang digunakan pelaku sempat dibuang ke sungai. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan yang dilakukan tersangka terjadi secara spontan dan tidak pembunuhan berencana. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno dan Menteri BUMN secara resmi melaunching Hotel Khas Parapat Simalungun, Sumatera Utara. Hotel Indonesia Group akan mengembangkan jaringan hotel Indonesia bertaraf internasional serta membangkitkan wisatawan di masa pandemi COVID-19. Khas Parapat yang kini menjadi wajah baru Hotel Indah Parapat dilaunching langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Badan Usaha Milik Negara secara virtual dari Hotel Marusakan, Nusa Dua, Bali pada Kamis 8 April 2021. Khas Parapat yang memiliki sejarah dan perjalanan panjang sejak tahun 1911 ini telah melaksanakan kegiatan operasionalnya dan dikenal sebagai hotel terdepan di kawasan Danau Toba. Pengenalan nama dan logo baru dilakukan sejalan dengan transformasi PT Hotel Indonesia Natur yang saat ini menjadi bagian dalam program-program holding hotel BUMN. Pergantian nama Hotel Bintang 3 Khas Parapat ini diambil berdasarkan filosofi khas sesuatu ciri atau karakteristik yang khusus dan teristimewa. Secara khusus, keseluruhan desain menggunakan warna dan aplikasi yang vibran, unik, fresh tanpa menghilangkan kesan bersejarah. Khas Parapat mencerminkan identitas serta semangat baru yang akan menjadi tahapan dan tonggak baru ke depan. Baru saja selesai acara launching brand baru dari Ina Parapat, di mana brand baru Ina Parapat berubah menjadi Khas Parapat. Perubahan ini
sekaligus menjadi program holding hotel, dan sekaligus tadi juga kita mengikuti secara bersama-sama, secara live, perubahan juga untuk hotel kita yang di Grand Ina Padang menjadi Teruntum Padang, dan juga Hotel Inaya Putri Bali, Nusa Dua Bali menjadi Meru Saka Nusa Dua Bali. Harapan kita dengan perubahan logo dan nama ini, seluruh hotel BUMN yang nantinya akan dikelola oleh Hotel Indonesia Group bisa memberikan pelayanan khas Indonesia yang bertaraf internasional. Selain perubahan nama dan logo, pihak hotel juga fokus dalam pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba, pihak hotel berkomitmen dalam penuntasan visi misi dari program holding hotel BUMN agar industri perhotelan dan pariwisata bisa semakin mendunia. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bupati Simalungun JR Saragi menyambut kedatangan Danjen Akademi TNI, Marsikal Madya TNI Tamsil Gustari Malik bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Riko Amelja Daniel. Penyambutan ini merupakan wujud apresiasi dan dukungan Pemkab Simalungun atas kunjungan kerja dalam rangka pertemuan sekaligus penerimaan peserta latihan integrasi Taruna Reda Nusantara ke-41 tahun 2021. Danjen Akademi TNI Marsikal Madya TNI Tamsil Gustari Malik bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Riko Amelza Daniel, Gubernur Akmil Brigjen TNI Chandra Wijaya, Gubernur Akpol Irjen Pol Suroto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada 8 April 2021. Turut mendampingi Danjen Akademi TNI Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hasanuddin, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pertemuan sekaligus penerimaan peserta latihan integrasi Taruna Reda atau Latsitarda Nusantara ke-41 tahun 2021. Kedatangan Danjen Akademi TNI Marsikal Madya TNI Tamsil Gustari Malik beserta rombongan disambut Bupati Simalungun JR Saragi dan Rem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Asep Nugraha dan Rindam Kolonel Infantri Waston Purba dan Dim 0207 Letkol Infantri Roli Souhuka, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar Togar Sitorus. Tiba di Simalungun City Hotel Pematang Raya, selanjutnya Danjen Akademi TNI beserta rombongan meninjau kamar penginapan para taruna dan taruni, dilanjutkan ke posko Satuan Latihan Macan Latsitarda dan meninjau klinik kesehatan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, berbeda dari tahun sebelumnya, menjelang bulan Ramadan tahun 2021, pedagang bunga makam di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara, mengeluh berkurangnya omset penjualan. Minimnya kunjungan peziarah dan dampak pandemi COVID-19 diyakini menjadi penyebab utama merosotnya pendapatan mereka. Para pedagang bunga di tempat pemakaman umum Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara, mengeluhkan sepinya peziarah yang berujung menurunnya omset penjualan. Tergerusnya pendapatan pedagang dirasakan sangat drastis dan berbeda dari tahun sebelumnya. Biasanya pasca 4 hari menjelang Ramadan, tempat pemakaman umum Brigjen Katamso sudah ramai dikunjungi peziarah. Selain ibadah bagi warga Kota Medan, ziarah kubur jelang Ramadan dapat memberi berkah tersendiri, bahkan dapat memberi banyak rezeki. Menurut salah satu pedagang bunga di area pemakaman Mandailing Jalan Brigjen Katamso Medan, Sumatera Utara, Sulastri mengatakan, pendapatannya tahun ini turun pesat hingga 50% jika dibanding tahun sebelumnya. Sulastri mengaku kondisi ini disebabkan turunnya kunjungan
dengan peziarah yang biasa datang ke pemakaman Mandailing. Pada tahun sebelumnya, pendapatan per hari penjualan bunga makam bisa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah ketika banyak peziarah. Adalah untuk menambah rezeki untuk bulan Ramadan nanti, untuk tambah-tambahan, karena kan belum stabil kali juga keadaan sekarang ya kan, dari pandemi ini. Kalau yang dulu-dulunya sih alhamdulillah lumayan. Berapa Bu? Kalau dulu dapatlah untuk beli belanjaan di rumah. 200 ribu dapat? Oh enggak. Nggak dapat ya. Tapi selama pandemi ini kira-kira berapa Bu sehari? Saya baru jualan ini hari sih. Oh, baru jualan hari ini? Iya. Oh, iya. Bu, untuk harga sendiri gimana Bu? Ibu buatnya Bu? Harga dari tahun sebelumnya dinaikkan sedikit karena kami beli bunganya juga mahal kali. Hal yang sama juga dirasakan Sofi, pedagang bunga di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, yang juga mengaku pendapatannya turun pesat hingga merugi akibat COVID-19. Bunga acara ini, ya untuk dia keluarganya atau apalah, apa orang tua dia, ya banyak lah. Jadi Bu, di masa pandemi sekarang ini, seperti apa penjualan Ibu? Apakah menurun atau naik? Menurun sangat lah, menurun sekali. Biasanya kita satu hari bisa dapat 200 ribu. Ini macam pandemi ini kalau dapat 100 ribu karena berat sekali. Tapi sebelum pandemi itu bisa dapat sehari 200 ribu? Lebih pun kadang. Lebih ya, 200 ribu ya. Atas malam kan rame, dapat juga lah hampir 300. Malam ya, 300 ribu ya. 300 ribu. Paling sepi-sepinya berapa dapatnya Bu? Paling sepi-sepinya dapat 60 ya. 70, itulah paling dapat. Bu udah berapa lama jualan sini? Saya umur ibu kan 48, udah hampir 10 tahun pun ada lah. 10 tahun ya Bu ya, jualannya Bu? Jualannya setiap mau puasa aja atau? Ya menyambut bulan puasa Ramadan ini lah. Ya. Bu, ini Ibu jual dari harga berapa ke harga berapa bunganya Bu? Dari pertama saya jual baru harga 2.500 ya. Sampai sekarang 5.000. 5.000 ya Bu? Bagi pedagang bunga, tradisi ziarah makam pada bulan Ramadan merupakan waktu yang paling dinanti dalam setahun, di mana pengunjung meningkat dan dapat mendongkrak pendapatan. Pada masa sebelum pandemi COVID-19, sepekan menjelang Ramadan, aktivitas ziarah kubur terus meningkat, bahkan hingga Lebaran Hari Raya Idul Fitri, pengunjung masih berdatangan. Pedagang berharap pemerintah fokus memutus mata rantai penyebaran virus corona dan memperbaiki tatanan ekonomi masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19, Bakti Kesehatan Bermartabat Sumatera Utara bersama Dinas Kesehatan Batubara menggelar operasi bibir sumbing, sunatan massal, dan pengobatan spesialistik secara gratis. Bakti Kesehatan Bermartabat yang digelar di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batubara ini memberikan pelayanan gratis seperti sunatan massal, operasi bibir sumbing, serta pengobatan spesialistik. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara, Dr. Wahid Kusyairi, hingga Kamis siang, sebanyak 45 orang anak mengikuti sunatan, serta 18 orang dioperasi bibir sumbing. Wahid menambahkan, Bakti Kesehatan Bermartabat ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Ini adalah kegiatan Bakti Kesehatan Bermartabat Provinsi Sumatera Utara yang dipelopori terpasai oleh Bapak Gubernur bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Badan BPJHC Provinsi Sumatera Utara yang akan mengadakan pengabdian kesehatan di Kabupaten Batubara. Kegiatan bakti sosial ini ada beberapa kegiatan pengabdian. Pertama, operasi bibir sumbing, sunat massal, sudah pelayanan kesehatan spesialistik para masyarakat kita yang berada di sekitar Kabupaten Batubara ini secara gratis. Pelayanan yang dekat seperti ini kan juga menolong dari dampak COVID tadi. Sementara Ketua Satgas BKB Sumut mengatakan, Bakti Kesehatan Bermartabat ini akan digelar di 33 wilayah di Sumatera Utara secara bertahap.
Kabupaten Batubara merupakan tahap ke-6 penyelenggaraan bakti kesehatan bermartabat. Rencananya sebelum bulan Ramadan dapat tercapai hingga tahap ke-8 di wilayah lainnya. Jadi ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. Target kita ada 33 wilayah di Sumatera Utara yang akan kita laksanakan kegiatan bakti kesehatan bermartabat ini. Saat ini sudah berapa wilayah yang terselenggara ini, Pak? Sementara ini yang ke-6. Jadi Batubara adalah target yang ke-6, 2 tempat, sehingga nanti semua sebelum bulan puasa kita punya target 8 target. Mudah-mudahan itu tercapai dan semuanya berjalan lancar. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.